Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun statement of cash flow atau laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai penyusunan statement of cash flow metode langsung. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas metode yang kedua, yaitu metode tidak langsung. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya metode tidak langsung dalam laporan arus kas itu adalah cara dalam penyusunan laporan arus kas yang dimulai dari laba bersih yang diambil dari laporan laba rugi atau income statement. Metode ini melakukan penyesuaian untuk item non-cash, yaitu akun-akun yang tidak berkaitan dengan kas, seperti akumulasi penyusutan aset tetap, beban penyusutan aset tetap, cadangan kerugian piutang, dan juga beban kerugian piutang. Nah, dan perubahan dalam aset serta kewajiban jangka pendek untuk menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian, sumber yang kita gunakan dalam menyusun statement of cash flow metode tidak langsung pada perusahaan dagang PT Sekar Jaya adalah laporan laba rugi atau income statement, kemudian neraca saldo awal periode, dan juga neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, yang pertama kita harus mencari terlebih dahulu net profit after tax untuk bulan Desember 2022. Net profit yang kita masukkan itu bukan net profit dari laporan laba rugi ya. Kenapa Bu? Karena net profit dalam laporan laba rugi ini adalah untuk tahun yang berakhir Desember tanggal 31 2022. Artinya laporan laba rugi ini adalah laporan yang menunjukkan laba yang diperoleh perusahaan, ya laba atau rugi yang diperoleh perusahaan selama 1 tahun. Sedangkan arus kas yang kita susun di sini adalah as on Desember, hanya untuk bulan Desember. Nah, laporan arus kas PT Sekar Jaya ini hanya untuk bulan Desember anak-anak, bukan untuk tahun 2022. Artinya hanya 1 bulan. Kenapa? Karena data transaksi akuntansi yang kita gunakan itu adalah 1 bulan, yaitu bulan Desember. Sehingga statement of cash flow di sini itu menunjukkan arus kas masuk dan keluar perusahaan hanya selama bulan Desember. Kemudian bagaimana kita mengetahui laba bersih setelah pajak di bulan Desember saja? Nah, maka kita akan melakukan perhitungan terlebih dahulu. Di sini kita tuliskan perhitungan laba bulan Desember. Ya. Untuk laba tahun 2022 ini kita ambil dari laba rugi ya, yaitu net profit after tax di sini. Kemudian kita juga harus mencari tahu berapa pendapatan sampai dengan bulan November 2022. Ya, jadi dari bulan Januari sampai dengan bulan November itu berapa? Kita mengetahui pendapatan sampai bulan November 2022 ini dari mana? Dari neraca saldo awal periode. Nah, untuk pendapatan kan akunnya akun 4 ya, akun 4 dan juga akun 8. Maka dari itu di sini kita total berapa jumlah pendapatan yang diperoleh sampai dengan bulan November. Dari sales kemudian di sini kita peroleh pendapatan sampai dengan bulan November 2022. Berarti pendapatan dari bulan Januari sampai dengan bulan November itu adalah sebesar Rp50.765.196.000. Kemudian kita juga harus cari beban sampai dengan bulan November 2022. Kita tahunya bebannya dari
neraca awal periode juga. Ya, dari sini. Sales diskon sini sampai dengan income tax expense. Ini kita jumlahkan. Nah, di sini kita peroleh beban sampai dengan bulan November itu adalah sebesar 43.598.652.500 rupiah. Yang selanjutnya, kita dapat mengetahui laba periode yang berakhir bulan November 2022 dengan cara pendapatan ini kita kurangi dengan bebannya. Kita hitungnya di sebelah sini ya. Oke. Kita kurangi. Nah, laba periode yang berakhir bulan November adalah sebesar 7.166.543.500 rupiah. Ini supaya mudah kita taruh di sini aja ya. Nah, setelah kita mengetahui laba periode yang berakhir bulan November, maka kita bisa mengetahui juga laba bulan Desember 2022. Nah, laba bulan Desember 2022 ini akan menjadi dasar kita dalam menyusun statement of cash flow metode tidak langsung ya. Caranya gimana? Caranya di sini laba tahun 2022 kita kurangi dengan laba periode yang berakhir bulan November. Nah, di sini hasilnya minus, berarti laba bulan Desember itu hasilnya minus. Selama bulan Desember, perusahaan tidak memperoleh laba melainkan mengalami rugi. Total di sini kita akan masukkan di net profit after tax Desember 2022. Walaupun di sini rugi, tapi kita tetap penulisannya net profit ya, karena tapi kan di sini kita sudah minus ya, sudah kita negatifkan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat yang namanya neraca perbandingan atau neraca komparasi. Nah, apa fungsi dari neraca perbandingan ini dalam laporan arus kas? Metode tidak langsung yaitu untuk mengetahui perubahan akun-akun real yang mulai dari aset sampai dengan ekuitas dari awal periode ke akhir periode. Karena di metode tidak langsung itu kita mulainya dari laba bersih lalu menyesuaikan dengan perubahan akun-akun aset, kewajiban dan juga ekuitas perusahaan. Nah, gampangnya neraca perbandingan ini adalah sebagai alat untuk menghitung naik turunnya akun-akun real perusahaan yang mempengaruhi kas. Nah, sumbernya itu yang pertama adalah dari neraca saldo awal periode, yaitu 30 November. Ya, ini akun 1 sampai dengan akun 3. Kemudian kita juga memerlukan data neraca saldo akhir periode. Neraca saldo setelah penyesuaian kita bisa dapat dari neraca lajur di bagian balance sheet ini. Akun 1 sampai dengan akun 3. Setelah kita masukkan di sini neraca saldo awal periode dan juga neraca saldo akhir periode, kita akan menghitung selisihnya apakah dari awal periode dan juga akhir periode itu mengalami penurunan kas ataukah mengalami kenaikan. Kita hitung selisihnya di sini. Caranya adalah dengan kita kurangi saldo di akhir periode dengan di awal periode. Tapi di sini untuk akun kas itu tidak perlu kita lakukan perhitungan selisih ya. Jadi yang kita lakukan di sini hanya untuk petty cash sampai dengan dividen.
Oke, kita hitung. Di sini sampai dengan dividen. Ya, karena di sini Ibu pakai Excel, jadi tinggal tarik saja. Tapi kalau kalian manual, berarti kalian harus hitung satu per satu. Ya. Oke, karena di sini sudah diperoleh selisih dari akun-akun real. Ya, selisih akhir periode dan juga awal periode, maka yang selanjutnya kita akan analisis satu-satu. Dari awal periode ke akhir periode ini, apakah mengalami penurunan ataukah kenaikan dari akun-akun real perusahaan? Yang pertama petty cash. Di sini petty cash-nya di awal periode adalah 18 juta, kemudian di akhir periode bertambah menjadi 19 juta sekian. Di sini selisihnya hasilnya positif, berarti petty cash perusahaan di sini mengalami kenaikan karena kan dari 18 juta ke 19 juta. Mengalami kenaikan. Nah, kemudian account receivable yang awal periodenya itu adalah 880 juta. Kemudian di akhir periode turun menjadi 749 juta sekian. Nah, di sini minus. Kalau hasilnya kurung gini minus berarti mengalami penurunan. Kemudian di sini allowance for double debt yang awalnya 12 juta menjadi 18 juta. Hasilnya positif. Di sini berarti mengalami kenaikan. Kemudian merchandise inventory dari 1 miliar sekian menjadi 890 juta. Di sini hasilnya minus berarti mengalami penurunan. Kemudian yang selanjutnya supplies dari 25 juta menjadi 15 juta. Mengalami penurunan. Prepaid insurance dari 15 juta menjadi 7.500.000 berarti mengalami penurunan. Prepaid income tax dari 67 juta sekian menjadi 0, berarti mengalami penurunan juga. Kemudian fade in di sini dari 60 juta sekian menjadi 28 juta sekian, berarti ini juga mengalami penurunan. Stock investment di sini tidak perlu ya, karena dari 300 ke 300 berarti tidak terjadi penurunan ataupun kenaikan, artinya tetap. Kemudian building akumulasi penyusutan gedung dari 78 juta menjadi 121, di sini berarti mengalami kenaikan. Nah, vehicle di sini dari 600 juta menjadi 0, berarti mengalami penurunan. Begitu juga dengan akumulasi penyusutan dari vehicle dari 103 menjadi 0, berarti mengalami penurunan. Di sini equipment at cost dari 630 tetap ya, di akhir periode juga 630, berarti tidak mengalami penurunan maupun kenaikan. Kemudian di sini ada equipment akumulasi depreciation dari 183 juta menjadi 341, berarti di sini mengalami kenaikan. Kemudian account payable dari 666 juta sekian menjadi 311 juta sekian, berarti mengalami penurunan. Kemudian accrued expense dari 2 juta sekian menjadi 22 juta 450, jadi di sini mengalami kenaikan. Income tax payable dari 7 juta menjadi 11 juta, berarti mengalami kenaikan juga. Kemudian di sini income tax are 29 payable. Ini adalah akun PPH kurang bayar yang awal periodenya itu saldonya 0 menjadi 1 miliar sekian, berarti mengalami kenaikan. Kemudian fade out dari 80 juta menjadi 111 juta, berarti mengalami kenaikan juga. Bank BNI Loan 120 di awal periode, di akhir periode tetap 120, berarti tidak mengalami penurunan maupun kenaikan ya. Kemudian dividen yang awalnya saldonya adalah 0 menjadi 52,
juta sekian, berarti mengalami kenaikan juga. Nah, kemudian setelah kita sudah menghitung selisih, kemudian kita sudah mengkategorikan apakah akun-akun real perusahaan yang mengaruhi kas itu mengalami kenaikan atau penurunan, maka yang selanjutnya kita akan klasifikasikan ya kenaikan maupun penurunan dari aset, kewajiban, kemudian ekuitas itu ke dalam statement of cash flow metode tidak langsung. Yang pertama, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya di metode tidak langsung ini kita harus menambahkan item non-cash atau akun-akun yang tidak berkaitan dengan kas. Nah, apa saja Bu? Akun-akun yang tidak berkaitan dengan kas itu ada allowance for double debt atau cadangan kerugian piutang. Ya, di sini Ibu tandai. Kemudian ada depresiasi dari aset tetap. Ya. Di sini building, kemudian vehicle, kemudian equipment. Nah, ini akan menambah laba dari perusahaan. Nah, gampangnya item non-cash itu adalah sesuatu yang dicatat atau akun yang dicatat di laporan keuangan, tapi sebenarnya akun-akun tersebut tidak berkaitan dengan uang keluar atau uang masuk. Gitu. Jadi, kenapa kok allowance for double debt, kemudian depresiasi dari aset tetap itu kita masukkan ke dalam laporan arus kas, padahal itu tidak menambah maupun mengurangi kas atau tidak berkaitan dengan kas. Karena saat dihitung laba rugi, item-item non-cash ini sudah mengurangi laba, padahal cash atau uangnya itu tidak berkurang. Jadi, agar statement of cash flow itu menunjukkan arus kas yang akurat, maka item non-cash ini harus ditambahkan lagi ke laba bersih. Gitu. Jadi, di sini kita beri keterangan ditambah item non-cash. Apa saja? Nah, yang pertama tadi ada allowance. Kemudian ada building. Sini ada vehicle. Ada juga equipment. Oke. Nah, kemudian di sini kita masukkan nominalnya. Nominal yang kita masukkan adalah selisihnya ya. Ini nominal selisih di sini yang akan kita masukkan di laporan arus kas. Kemudian building. Kemudian vehicle. Dan ada equipment. Nah, setelah item non-cash sudah selesai, kita akan memasukkan atau mengklasifikasikan yang selanjutnya adalah yang akun-akun yang mengalami penurunan atau kenaikan yang berkaitan dengan cash flow from operating activities. Yang pertama, di sini kita fokus ke yang menambah kas dulu ya. Yang pertama di sini ada account receivable. Account receivable di sini mengalami penurunan. Kalau mengalami penurunan berarti perusahaan itu banyak menerima kas. Kenapa? Piutangnya itu kan menurun. Semakin menurunnya piutang berarti semakin banyak customer yang membayarkan piutang tersebut kepada kita. Kalau kita menerima piutang, ya, menerima pembayaran piutang dari customer, maka kas kita akan bertambah. Sehingga penurunan piutang di sini kita klasifikasikan sebagai arus kas masuk atau sifatnya menambah kas. Jadi kita beri keterangan di sini ditambah. Penurunan
account receivable sebesar selisihnya di sini. Di sini minusnya kita hilangi ya. Oke, sebentar. Nah, kalau sudah kita tandai supaya lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya, penurunan merchandise inventory di sini ya. Di sini sebenarnya Bu Vina juga sudah membuatkan tabel yang mengklasifikasikan mana arus kas aktivitas operasional yang sifatnya menambah kas dan juga mengurangi kas. Kemudian arus kas aktivitas investasi yang menambah kas dan juga mengurangi kas. Begitu juga dengan arus kas aktivitas pendanaan yang sifatnya menambah kas maupun mengurangi kas. Ini tadi ada penurunan merchandise inventory. Nah, ketika terdapat penurunan merchandise inventory, maka kita klasifikasikan sebagai arus kas masuk atau sifatnya itu menambah kas. Jadi di sini kita masukkan penurunan merchandise inventory. Nominalnya sebesar selisihnya, tapi di sini kita hilangkan untuk minusnya. Ya kan, menambah kas ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada penurunan supplies. Nah, ketika ada penurunan supplies kan termasuk aset lancar ya. Ketika terdapat penurunan aset lancar, seluruh aset lancar itu pasti akan menambah kas perusahaan. Begitu juga ketika ada penurunan supplies. Maka ini kita klasifikasikan sebagai arus kas masuk atau sifatnya adalah menambah kas. Jadi di sini kita tambah atas penurunan supplies sebesar selisihnya itu 10 juta. Nah, di sini minusnya kita hilangkan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada penurunan dari prepaid insurance. Nah, prepaid insurance ini juga termasuk sebagai aset lancar lainnya. Ketika terjadi penurunan, maka kita klasifikasikan sebagai arus kas masuk dan menambah kas. Ya, sini ditambah. Jadi kita tuliskan di sini penurunan prepaid insurance sebesar 7.500.000. Di sini kita hilangkan. Oke, kita tandai supaya mempermudah yang sudah dimasukkan dan yang belum dimasukkan. Kemudian di sini yang selanjutnya yaitu terdapat penurunan prepaid income tax atau PPh dibayar di muka. PPh dibayar di muka itu termasuk akun aset lancar lainnya, sehingga ketika terjadi penurunan kita juga masukkan ke dalam atau kita golongkan ke arus kas masuk, sifatnya menambah. Di sini kita beri keterangan penurunan prepaid income tax sebesar 67 juta sekian. Ini kita minus ini, kemudian kita tandai jika ini sudah kita catat. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada penurunan fade-in. Nah, fade-in ini juga termasuk aset lancar lainnya. Jadi ketika terjadi penurunan aset lancar itu juga akan menambah kas perusahaan. Jadi kita masukkan di sini atas penurunan fade-in itu menambah kas perusahaan sebesar 32.320.000. Ini kita minus. Oke, kemudian yang selanjutnya kita tandai di sini kalau sudah kita catat. Stock investment itu tidak kita masukkan, lain juga tidak kita masukkan karena kan tidak ada kenaikan maupun penurunan ya.
Tuh, building akumulasi tadi sudah. Kemudian di sini ada vehicle at cost. Nah, apakah vehicle ini juga masuk ke dalam operating activities? Tidak ya, ini nanti masuknya ke investing activities. Jadi kita skip dulu. Di sini equipment juga tidak ada kenaikan maupun penurunan. Kemudian di sini account payable. Account payable-nya mengalami penurunan. Kalau utang dagang itu menurun, itu artinya perusahaan membayarkan utang tersebut kan. Kalau membayarkan berarti perusahaan mengeluarkan kas. Sehingga ini sifatnya mengurangi kas. Maka dari itu di sini kita akan masukkan ke atau kita klasifikasikan ke dalam arus kas keluar. Jadi di sini kita beri keterangan dikurangi ya, atau maksud dari dikurangi ini adalah sifatnya mengurangi kas. Kita beri keterangan penurunan account payable sebesar 355. Oke. Kita minus juga ya. Karena kan nanti kita akan menghitung totalnya, jadi tidak perlu kita minus. Kemudian yang selanjutnya, ini kita tandai kalau kita sudah catat. Ada kenaikan dari accrued expense sebesar 19.600.000. Nah, kita lihat di sini. Ketika terjadi kenaikan accrued expense, maka ini tergolong sebagai arus kas masuk. Jadi, jika perusahaan itu utang lancarnya meningkat atau naik, itu justru akan menambah kas perusahaan karena perusahaan tidak mengeluarkan uang, ya malah bertambah kasnya. Sehingga itu kita akan kategorikan sebagai arus kas masuk ketika ada kenaikan dari account payable, kenaikan accrued expense, dan juga kenaikan utang lancar lainnya, misalnya kenaikan pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Nah, itu juga termasuk ke dalam arus kas dari aktivitas operasional dan tergolong sebagai arus kas masuk atau sifatnya menambah kas. Gitu. Jadi, ini kita masukkannya ke sini. Kenaikan accrued expense sebesar 19 juta. Oke. Sepertinya kita taruh di bawah sini dulu ya. Nah, gini. Kemudian yang selanjutnya, ini kita tandai, ini sudah kita catat. Yang selanjutnya di sini ada income tax payable. Nah, income tax payable di sini juga mengalami kenaikan. Income tax payable tergolong sebagai utang lancar lainnya. Nah, ketika utang lancar itu naik, maka itu akan menambah kas perusahaan. Maka dari itu kita masukkan juga di sini kenaikan dari income tax payable. Kita masukkan nominalnya di sini. Kemudian kita tandai kalau ini sudah kita catat. Kemudian yang selanjutnya, income tax Art 29 payable. Ini adalah PPh kurang bayar. PPh kurang bayar di sini mengalami kenaikan. PPh kurang bayar ini juga tergolong sebagai utang lancar lainnya. Jadi kita juga masukkan sebagai arus kas masuk atau sifatnya menambah.
Sini kenaikan income tax are 29 payable. Sini sebesar 1.508.204.340 rupiah. Oke, kita tandai di sini sudah kita catat. Kemudian fade out. Nah, fade out di sini juga mengalami kenaikan. Fade out ini juga tergolong sebagai hutang lancar lainnya. Maka dari itu, ini juga sifatnya menambah kas perusahaan. Fade out. Kemudian di sini kita tandai Nah, kemudian di sini ada BNI Loan, itu tidak mengalami penurunan maupun kenaikan. Reduce stock capital, retained earnings. Kemudian di sini ada dividen. Nah, di sini dividen mengalami kenaikan. Nah, apakah dividen ini masuk ke dalam operating activities? Tidak ya. Jadi dividen ini kita nanti akan masukkannya ke cash flow from financing activities atau arus kas aktivitas pendanaan. Kemudian di sini ada kenaikan dari petty cash. Nah, petty cash-nya kan naik ya. Kalau naik berarti perusahaan mengeluarkan kasnya untuk mengisi dana kas kecil atau mengisi petty cash-nya. Sehingga kenaikan dari petty cash ini kita klasifikasikan atau kita golongkan sebagai arus kas keluar atau sifatnya mengurangi kas. Jadi di sini sifatnya mengurangi kas. Kita tuliskan di sini kenaikan dari petty cash. Besar 1.650.000. Oke, di sini untuk cash flow from operating activities sudah selesai, maka kita akan hitung total penambahan atau kas masuknya ya, harus kas masuknya. Sini kita jumlahkan mulai dari item non cash sampai dengan kenaikan fade out di sini. Maka kita peroleh di sini 2.592.779.590. Nah, di sini Ibu ingin make sure lagi untuk vehicle account debt di sini kenapa Bu kok minus? Padahal kan di sini sifatnya itu adalah menambah. Nah, kenapa minus? Kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan keterangan yang ada di sini. Selisihnya kan minus, berarti ya kita tulisnya di sini tetap minus. Begitu juga dengan kalau misalnya allowance di sini juga minus, berarti ya kita minus juga gitu. Oke, total penambahan arus kas masuk sudah kita hitung. Kemudian di sini kita tuliskan total pengurangan atau arus kas keluar. Nah, setelah kita mengetahui jumlah arus kas keluarnya, kita akan hitung net cash from operating activities atau kas bersih dari aktivitas operasi. Caranya, total arus kas masuk kita kurangi dengan total arus kas keluarnya. Nah, kita peroleh di sini 2.235.659.590 rupiah. Nah, untuk operating activities sudah selesai, maka kita akan move ke cash flow from investing activities. Nah, investing activities tadi sudah kita singgung juga. Nah, di sini ada akun vehicle at cost.
yang mengalami penurunan, yang awalnya 600 juta menjadi 0. Sehingga di sini mengalami penurunan sebesar 600 juta. Kalau mengalami penurunan di aktivitas investasi ya, penurunan vehicle atau penurunan aset tetap, itu akan menambah kas perusahaan. Kalau aset tetapnya turun, itu artinya perusahaan menjual aset tetap tersebut. Kalau perusahaan menjual aset tetapnya, perusahaan mendapatkan uang, sehingga itu tergolong sebagai arus kas masuk dari aktivitas investasi. Ya, maka dari itu kita akan masukkan di sini kita beri keterangan ditambah ya, penurunan vehicle sebesar 600. Oke, di sini kita hilangkan kurungnya. Kita tandai di sini sudah selesai, kita catat. Nah, aktivitas investasi. Kemudian adakah yang berkaitan dengan aktivitas investasi lagi? Tadi belum kita tandai ya? Kita tandai dulu. Tidak ada ya yang berkaitan dengan aktivitas investasi, hanyalah penurunan vehicle atau penjualan dari vehicle. Maka dari itu kita akan langsung tahu net cash from investing activities itu sebesar 600 juta. Kemudian yang selanjutnya yaitu cash flow from financing activities. Tadi sudah kita singgung, di sini ada dividen, ada kenaikan dari dividen. Nah, ketika dividen itu naik, ya awalnya 0, kemudian pada akhir periode di sini menjadi 52.500.000. Nah, di sini artinya perusahaan itu membayarkan dividen kepada pemegang saham. Nah, kenaikan dividen ini sifatnya adalah mengurangi kas. Ya, sehingga kita golongkan sebagai arus kas keluar. Atau sifatnya mengurangi. Kita tuliskan di sini dikurangi. Sini kita tuliskan kenaikan dividen. Sebesar 52.500.000. Kita tandai di sini. Sudah selesai, kita catat. Nah, pastikan semuanya sudah kita catat ya. Nah, sudah selesai. Berarti di sini untuk cash flow from financing activities hanya terjadi kenaikan dividen saja atau pembayaran kepada pemegang saham. Ya, pembayaran dividen kepada pemegang saham, sehingga kita akan langsung tahu net cash from financing activities-nya di sini yaitu sebesar 52.500.000. Nah, di sini kita teliti lagi untuk cash flow from financing activities. Di sini kan sifatnya mengurangi kas, berarti di sini hasilnya kita minus karena sifatnya mengurangi kas. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita mengetahui net cash from operating activities, from investing activities, dan juga from financing activities, maka kita akan menghitung apakah perusahaan itu mengalami increase in cash atau kenaikan kas, atau malah decrease in cash atau mengalami penurunan kas. Caranya kita jumlahkan net profit after tax Desember 2022 di sini, kita tambah dengan net cash from operating activities, kemudian kita tambah dengan net cash from investing activities, kita tambah juga dengan net cash from financing activities. Maka di sini kita peroleh 1.169.076.250. Nah, perlu diperhatikan di sini, jika hasilnya itu positif, maka dipastikan perusahaan itu mengalami increase atau kenaikan kasnya.
Kalau misalnya di sini hasilnya adalah negatif ya atau minus, berarti perusahaan itu mengalami penurunan kas. Karena di PT Sakarjaya ini mengalami kenaikan, jadi di sini decrease-nya kita hapuskan. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan tuliskan di sini cash balance Desember tanggal 1 2022 atau saldo kas awal periode. Kita perolehnya dari mana? Kita peroleh dari neraca saldo awal periode di sini. Nah, kemudian setelah kita mengetahui saldo kas awal periodenya, kemudian kenaikan kasnya, kita akan tahu cash balance Desember tanggal 31 atau saldo kas akhir periode. Kita tambahkan kenaikan kasnya dengan saldo kas awal periode. Maka kita peroleh di sini 4.746.294.750. Perhatikan di sini, saldo kas akhir periode itu harus sama dengan saldo kas pada laporan posisi keuangan. Ya. Atau harus sama dengan saldo kas yang ada di neraca lajur di bagian balance sheet. Tadi kan kita sudah masukkan juga di sini untuk cash in bank akhir periode. Itu ada 4.746 sekian. Jumlah di sini ya, itu harus sama dengan jumlah akhir periode di sini. Nah, apakah sama? Perhatikan, wah ternyata sama. Kalau sama berarti pencatatannya itu sudah sesuai. Nah, kalau beda gimana Bu? Kalau beda berarti kemungkinan di sini kalian terdapat kesalahan pengklasifikasian. Ya, jadi dalam pengerjaan laporan arus kas baik metode langsung maupun tidak langsung itu diperlukan ketelitian. Jadi harus dengan teliti agar saldo akhir yang kita hasilkan itu balance. Gitu. Apakah sama juga dengan laporan posisi keuangan? Kita coba cek. Ya, jelas sama ya. Nah, kalau sudah sama berarti untuk penyusunan laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung dari PT Sakarjaya itu sudah selesai. Gimana? Mudah kan? Baik, sekian video penyusunan statement of cash flow metode tidak langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!